Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor bahaya izin industri pada unit WWTP PT Sukomakmur Semarang. Latar belakangnya, WWTP merupakan area dengan berbagai potensi bahaya. Pekerja berisiko terpapar bahaya fisik, kimia, biologis, dan ergonomi. Dan izin industri diperlukan untuk melindungi kesehatan pekerja melalui identifikasi dan pengendalian bahaya. Deskripsi tempat kerja perusahaan PT Sukomakmur Semarang. Jenis usahanya produksi makanan ringan. Unit yang diamati adalah Wastewater Treatment Plant atau WWTP. Jumlah pekerjaannya itu 6 orang dalam satu shift. Aktivitas utamanya adalah yang pertama monitoring proses pengolahan limbah, yang kedua pengambilan sampel, yang ketiga penanganan bahan kimia, yang keempat pengolahan mesin. Selanjutnya ada identifikasi faktor bahaya, yaitu yang pertama faktor bahaya fisik. Contohnya ada di kebisingan blower atau mesin-mesinnya. Yang kedua kebisingan dampak pompa panas, lantai licin. Yang kedua faktor bahaya kimia, contohnya adalah PAC, bahan penyesuai pH, klorin. Dan yang ketiga ada faktor bahaya biologis, contohnya dari air limbah, lumpur, mikroorganisme, bakteri. Yang keempat faktor bahaya ergonomis, contohnya mengangkat beban, membungkuk, berdiri lama. Selanjutnya ada dampak kesehatannya. Yang pertama dampak kesehatan fisik, gangguan pendengaran, kelelahan, dan terpleset pada area kerja yang licin. Yang kedua dampak kesehatan pada kimia, iritasi mata, iritasi kulit, dan gangguan pernapasan. Yang ketiga dampak biologisnya, terjadi infeksi kulit dan gangguan pencernaan. Yang keempat dampak ekonomi, yaitu menyebabkan nyeri punggung dan gangguan muskuloskeletal atau MSDS. Kemudian analisis risiko dari saya, bahaya paling berisiko adalah bahaya kimia. Alasannya karena kontak langsung dengan bahan kimia setiap hari, bersifat iritan dan korosif, dapat mengenai kulit, mata, dan saluran pernafasan. Oke, selanjutnya pengendalian saat ini yang dilakukan adalah yang telah dilakukan ini penggunaan APD, penyimpanan bahan kimia khusus, safety sign, dan pengawasan supervisor. Contoh gambarnya yang gambar pertama itu penyimpanan bahan kimia khususnya, ya, ada tempatnya sendiri. Yang kedua safety sign itu ada fotonya, itu ada tanda peringatan bising. Kemudian ada kendalanya, yaitu kepatuhan APD belum konsisten seperti gambar, ya, tidak menggunakan masker ataupun APD yang lainnya, sarung tangan dan lain-lain. Ventilasi kurang, area masih licin karena housekeeping belum konsisten, kemudian pelatihan belum rutin. Kemudian di sini ada hierarki pengendaliannya. Dari yang pertama, yang eliminasi itu menghilangkan sumber bahaya secara permanen, yaitu contohnya adalah menghilangkan penggunaan bahan berbahaya dalam proses pengolahannya. Dan ada substitusi, mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan cara yang lebih aman. Contoh, mengganti bahan kimia berbahaya dengan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada rekayasa teknik, merancang atau memodifikasi peralatan untuk mengisolasi pekerja dari bahaya. Contohnya
pemasangan ventilasi, atau pelindung mesin, and enclosure. Administratif mengubah cara kerja melalui prosedur, pelatihan, dan pengawasan. Contohnya SOP, rotasi kerja, pelatihan K3, dan rambu-rambu di sekitar area kerja. Kemudian ada APD, itu melindungi pekerja dengan alat pelindung diri. Contohnya adalah helm, sarung tangan, kacamata, masker, dan sepatu safety. Kemudian di sini ada hasil wawancara dengan operator WTP. Saya menanyakan resiko utama yang terjadi pada pekerjaannya, yaitu paparan bahan kimia, kebisingan, kemudian ada lantai licin. Kemudian ada saran, yaitu untuk menambah ventilasi, meningkatkan disiplin APD, dan pelatihan izin industri secara berkala, dan penambahan detektor gas. Kemudian ada skema atau layout area kerja, yaitu diagram alir instalasi pengolahan air limbah. Di tempat kerjanya juga sudah sesuai sama skema atau layout area kerjanya. Kemudian ada dokumentasi hasil observasi, ya. Gambar pertama yaitu itu area aerasi, yang sampingnya yang gambar kedua itu ada TPS untuk pembuangan limbah sebelum diambil. Kemudian ada gambar ketiga yaitu area thickener. Kemudian gambar keempat itu adalah gambar dimana tempat penyimpanan limbah B3, limbah minyak. Kemudian gambar selanjutnya yaitu gambar saluran airnya, saluran air limbah yang sudah dibersihkan. Kalau sini nyebutnya itu jalur Gaza, ya. Kemudian gambar selanjutnya yaitu gambar di area intermed. Kesimpulannya adalah WWTP memiliki potensi bahaya fisik, kimia, biologis, dan ergonomi. Dan bahaya kimia merupakan resiko yang tertinggi. Yang ketiga, pengendalian telah diterapkan namun masih perlu peningkatan. Yang terakhir adalah penerapan higien industri yang baik akan mengurangi penyakit akibat kerja dan meningkatkan keselamatan kerja. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.